Dengan saya Argo Pratomunugo, saya lagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya beruntung sekali lagi bertemu dengan Pak Rianta SH. Beliau ini mantan polisi, mantan anggota DPR RI, sekarang ketua juga Gerakan Jalan Lurus. Makanya saya sangat senang sekali hari ini saya ingin bertanya perihal mafia peradilan. Karena beberapa waktu yang lalu saya banyak bertanya kepada Pak Rianta tentang mafia tanah. Sekarang ini beralih ke mafia peradilan. Selamat berjumpa Pak Rianta. Siap, selamat berjumpa, selamat siang Mas Argo. Ya, Pak Rianta ini kan Anda sebagai advokat juga. Saya tahu meski Anda banyak tahu juga tentang mafia peradilan ini. Menurut Pak Rianta seperti apa Pak sekarang konstelasinya? Jadi mafia tanah itu juga salah satu anak daripada mafia peradilan. Oh gitu ya? Nggak bisa dilepaskan ya? Ya nggak bisa dilepaskan karena banyak produk-produk pengadilan, banyak putusan-putusan yang inkrah. Tetapi putusan itu sejatinya cacat. Karena dengan bukti-bukti yang palsu, dan ini yang melahirkan kejahatan-kejahatan pertanahan atau mafia tanah. Jadi oleh karena itu saya akan sampaikan bahwa mafia tanah itu salah satu anak kandung dari mafia peradilan. Berarti anak kandung dari mafia peradilan ya? Karena apa? Dulu kalau orang-orang dulu itu kan selalu mengatakan gitu, kalau masalah itu dibawa ke pengadilan, sing menang dadi areng, sing kalah dadi awu. Lah putusan-putusan yang saya amati sampai hari ini banyak putusan-putusan yang menggunakan bukti-bukti yang dipalsukan. Ini yang menjadi problem. Bukti palsu dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutus satu sengketa apapun. Kemudian perkara ini sudah inkrah. Ini yang jadi masalah. Makanya kadang-kadang ada orang yang merasa sebagai pemilik sah satu objek sengketa, tapi karena proses di pengadilan kalah, kemudian pihak yang menang ini lapor ke polisi. Polisi melakukan satu tindakan kepolisian, melakukan penyidikan terhadap pemilik yang sah dan masuk. Jadi polisi juga tidak salah karena polisi di dalam bekerjanya berdasarkan asas legalitas. Secara legal objek itu sudah inkrah dan itu dimenangkan oleh mafia. Gitu. Padahal itu dari sesuatu yang belum jelas ya. Dari sesuatu yang dipalsukan. Contoh, saya ini penjahat. Ada objeknya tanah. Saya membuat surat keterangan dari kepala desa yang itu saya palsukan. Walaupun sebenarnya kepala desa itu tidak membuat surat keterangan. Tapi saya membuat surat keterangan kepala desa. Kemudian bukti ini saya gunakan sebagai alat bukti di pengadilan perdata. Nah, bukti saya ini dijadikan dasar majelis hakim untuk memutus. Karena prinsip pembuktian di Indonesia bahwa hakim itu kan hanya pasif. Jadi sepanjang aspek-aspek formilnya itu terpenuhi, walaupun itu palsu, yaitu dianggap sah. Termasuk juga di BPN. Jadi BPN itu dengan dokumen palsu tetapi memenuhi unsur formilnya yaitu sah. Makanya banyak produk-produk putusan pengadilan yang sesat, juga banyak produk-produk administrasi dari BPN juga yang sesat juga. Makanya itu layak mafia peradilan itu jadi orang tuanya mafia tanah itu tadi ya. Jadi anak kandung. Di samping juga mafia tambang, mafia pangan segala itu anak kandung juga itu. Mafia itu juga kemungkinannya itu daripada anak kandung dari mafia peradilan. Makanya untuk yang bermain-main kayak begini saya menghimbau untuk dihentikan. Dan saya menghimbau kepada Pak Prabowo yang kayak dihentikan Pak. Rakyat sepanjang Pak Prabowo arahnya benar pasti mendukung berjuta-juta persen Pak Prabowo. Nah rakyat harus mendukung. Nah bagaimana kalau rakyat mengalami
dizolimi dengan hukum, ya lawan. Iya. Satu kata untuk mafia, lawan. Oke, terima kasih Pak Rianta. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.